judulnya Thermodynamics of Charged Black Holes in Extreme Velocity Gravity. Dan ini masih ongoing, jadi ini kita tampilkan yang dari kemarin dulu. Oke, terus outline untuk kali ini kita akan bahas motivasi di balik penelitian ini. Kemudian kita akan review apa itu EIDI, teori gravitasi EIDI atau EID. Kemudian juga sedikit tentang thermodinamika lubang hitam. Terus kita tampilkan hasilnya di flash FaceTime dan nanti di FaceTime. Oke, jadi sebenarnya motivasi balik data ini ada dua hal utama. Yang pertama, AG gravity sendiri. Jadi AG gravity itu salah satu bentuk modified gravity yang diajukan oleh Bernardino Ferreira pada tahun 2010. Dan AG ini menarik karena dia akan produksi digital pada limit yang tepat, jadi pada badan vakum. Kemudian AG ini juga bisa memberikan teori alternatif untuk menjelaskan masalah singularitas di awal-awal kosmologi atau kosmologi. Nah, terus AG ini akan mencoba keunikan ketika kita mencoba tes teori ini pada objek-objek kompak, seperti pada black hole, kompak star, dan seterusnya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, lubang hitam sendiri. Lubang hitam dapat kita anggap sebagai objek thermal. Ini ceritanya, kronologinya, gimana kita bisa menganggap lubang hitam sebagai objek thermal. Jadi pertama-tama dari proses Penrose, di mana dia singkatnya dia bisa mengekstrak energi dari atmosfer lubang black hole Newman. Nah, itu kemudian membuat Hawking mengajukan teori tentang area. Jadi area dari lubang hitam yang colliding itu tidak akan pernah berkurang, jadi dia akan terus bertambah. Nah, kemudian dari teorema area ini, kemudian Hawking beserta Bardeen dan Carter memformulasikan 4 hukum mekanika lubang hitam. Jadi ini sebenarnya kayak kita ingin menganalogikan hukum termodinamika yang kita tahu dengan mekanika lubang hitam yang telah kita ketahui pada saat itu. Dan dari ketiga hal ini, Buchanan pun mengkonjekturkan bahwa sebenarnya kita bisa menganggap area dari lubang hitam itu sebagai entropi, gitu, karena dia selalu meningkat, jadi tidak pernah berkurang. Dan kemudian dari konjektur ini muncul sedikit paradoks, tapi akhirnya paradoks itu terselesaikan ketika Hawking menemukan bahwa black hole itu meradiasikan suatu radiasi dalam spektrum thermal. Nah, dari kedua hal ini, akhirnya kita coba mengkaji termodinamika dari lubang hitam di AG, karena sampai sekarang belum ada yang mengkaji tentang termodinamika ini. Oke, ini tentang AG gravity. Jadi dari namanya sendiri, editor inspired di sini di ini aksi yang akan kita gunakan. Di koneksi simbol Christoffel itu independen terhadap metric sensor, beda dengan GR. Jadi nanti ketika kita ingin memperoleh persamaan geraknya, akan kita variasikan secara independen. Nama metodenya metode Falaise ini. Nah, kemudian Wording Cell, karena ya strukturnya sudah dilihat dia non-linear. Di sini B-nya kalau di AD kita ganti jadi kappa, itu si kopling konstannya. Dan kemudian lambda ini tuh konstanta ini juga, yaitu 1 plus kappa dikali lambda besar proporsional konstan. Gitu. Jadi ini aksi yang dipropos sama Bernardino Ferreira. Nah, terus tadi karena dia ceritanya dia independen antara si sensor metrik dengan si koneksi akhirnya atau dengan si blok stoknya. Jadi agar hitungan lebih mudah, di sini kita definisikan dulu auxiliary metrik kayak gimana. Auxiliary metrik ini sebenarnya lebih kayak alat bantu gitu. Metrik jenisnya tetap dari si Gemini-nya. Kita definisikan seperti ini. Dan kemudian ketika kita memvariasikan si aksi ini terhadap koneksi Hawking, kita akan memperoleh relasi ini. Nah, karena relasi ini harus dipenuhi, jadi nanti kita akan memperoleh si koneksi Hawking-nya sebagai sama 5. Jadi di sini dia bergantungnya sama si kayak Q mu-nya, bukan sama T mu-nya. Terus kita otak-atik sedikit dari persamaan sama 5, akhirnya kita dapat persamaan medan yang terkenal ini. Jadi ini kayak seperti penghubung antara si sensor metrik dengan aksir metriknya, dan ini persamaan ambil kuota.
Nah, kemudian ini solusi untuk charge black hole-nya. Tadi karena kita di sini pengen ngasih materi, jadi Lagrange materi kita kasih electromagnetic field, dan tekniknya ya kita peroleh seperti RN biasa. Nah, kemudian dari teknik ini dengan memanfaatkan tiga persamaan ini, persamaan yang tidak nolnya akan kita peroleh dua solusi metriknya. Nah, ini F ini hypergeometric function gitu. Nah, kemudian tadi kan angkanya kita equal dikali F. Nah, M sama Q ini muncul sebagai konstanta ketika kita mengintegrasi F-nya. Nah, itu tentang idenya. Terus ini sedikit tentang Bechdel mechanics. Jadi seperti yang disebut di awal, tadi surface gravity ini di mekanikal lubang hitam akan ditangkap sebagai temperatur seperti yang ditemukan oleh Hawking. Kemudian dari hukum pertama ini kan sama seperti termodinamika biasa ya. Jadi F ini kita anggap sebagai energinya, tau itu sebagai temperatur, A itu entropi, kemudian ini angular momentumnya, serta ini potensialnya gitu. Seperti work term kalau di termodinamika biasa. Kemudian ini yang dari konjektor Einstein, dan ini ekstensi yang diajukan oleh. Tapi kita butuhnya cuma 1-2 aja. Nah, kemudian ini kita cari massa dari lubang hitamnya, kita peroleh dengan menentukan si matriks RH-nya, R horizon-nya itu sedang 0, karena kita peroleh seperti ini. Nah, terus ini bentuk umum surface gravity untuk lubang hitam yang simetris, spherical symmetric. Nah, terus jadi kita tinggal masukin solusi algebra sebelumnya aja, dan ini bentuk taunya, bentuk surface gravity-nya. Dan kemudian dari Hawking temperature, tinggal kita bagi 2 pi, dan ini si Hawking temperature. Nah, terus untuk entropi ini bisa kita peroleh dengan dari hukum pertama termodinamika. Jadi kita tinggal mengintegralkan massa dibagi Hawking temperature, dan ini S-nya. Terus dapat kita lihat juga kalau misalnya kita set kapanya sama dengan 0, berarti nanti warnanya juga sama dengan 1, nanti dia bakal reduce ke entropi lubang hitam di GR biasa, GR kuadrat, kalau dalam keadaan vakum. Nah, kemudian ini untuk mengkaji di termo kan kita bisa mengkaji kestabilan sama gimana sih diagram fasenya gitu. Nah, jadi kita menggunakan certificate sama free energy. Ini certificate sama free energy kita gunakan, ini hasil ekspositnya. Kemudian F ini energy level samples. Di sini M akan maksudnya massa dikurang massa ekstremal. Jadi nanti kita si RE ini dari R ekstremal solusi yang kita mulai. Gitu, itu untuk bentuk-bentuk umumnya. Nah, kemudian ini udah hasil aja. Jadi ini hasil untuk di flat space time. Ini kita plot temperaturnya di untuk flat space time dengan Q-nya pada 0,1. Ini sesuai dengan parameter space yang sudah kita peroleh. Jadi ini yang dari hitam ini plot field, kemudian yang putus-putus ini Rn. Bisa dilihat bentuknya dia konsisten sama seperti lubang hitam Rn pada umumnya, jadi tidak ada yang berbeda. Cuma di sini bisa kita lihat pengaruh dari kapanya itu, makin besar kapanya, dia bakal makin menurun ininya. Jadi effective point-nya juga bakal makin menurun. Nanti akan pengaruh ke plot di specific dan X-nya juga. Nah, kemudian tapi ketika kita plot C-nya ini bentuknya seperti ini. Jadi dia ada 2 fase. Nah, anehnya tuh di sini fasenya itu dia lebih mirip seperti fase dari lubang hitam. Kalau resonancer kan dia harusnya ada 3 fase gitu. Ada fase small black hole, intermediate, sama large. Tapi di sini 2. Jadi di sini seakan-akan transmutasinya itu transmutasi Hawking page yang first time antara 2 fase aja. Jadi dari bentuk black hole ke pure radiation state gitu. Nah, terus yang positif ini dia berarti keadaan yang stabil, dan yang negatif ini keadaan yang tidak stabilnya. Ini untuk flat space time. Kemudian ini untuk yang filter. Ini kita pakai plot FR-nya. Bisa dilihat horizon ini variasi di Q sama kapanya. Ya, sudah kecil segini. Terus efek dari kapanya ini dia bikin si ini tuh shifting ke kiri. Nah, terus ini dari seluruh sini berarti ketika ini terjadi simulasi skala perfector ini. Tapi yang kita pakai kan yang susah
misalnya kayak tadi yang vitamin dia suapil, kemudian yang putus-putus ini yang vitamin RN putus-putus ini suapil, untuk kapak yang kecil-kecil bentuknya masih di bawah satu, itu bentuknya masih konsisten seperti RN. Namun ketika kapaknya makin tinggi, ini kita cuma 2 sampai 1,5, dia bentuknya tiba-tiba berubah menjadi suapil gitu. Jadi seakan-akan efek dari Q ini jadi tidak signifikan gitu. Seperti itu jadi self screening. Kemudian ini faceliftnya kita buat. Nah di sini dia bentuknya juga untuk 1, 2, 3 dia masih sama seperti lubang hitam RN pada umumnya, tetap ada 3 mata. Jadi di sini terjadi transisi masa Hawking yang second time. Tapi pas tadi kita masukin ke yang 1,5, dia tiba-tiba berubah jadi seperti konsep tadi. Jadi hanya ada 2 mata gitu. Nah ini lagi-lagi pengaruh dari kapanya. Nah, kemudian yang untuk DIS kita juga coba plot energinya. Yang hitam ini dia on shell, sementara yang itu off shell. Jadi kalau shell itu biasanya kita pengen lihat pertumbuhan dari lubang hitam itu dalam temperatur eksternal, temperatur kita sendiri. Di sini bisa dilihat dia untuk on shell dia berarti prosesnya diperbolehkan karena dia negatif. Kan proses yang spontan terjadi ketika C-nya positif dan R-nya negatif. Sementara untuk yang lain ini dia hanya berlaku di yang hijau untuk pen dan 3. Ketiganya itu 0,3 dari cantumnya buka gitu. Nah, jadi udah sampai ke kesimpulannya. Jadi tadi dari untuk yang perspektif hal yang kita temui itu kayaknya tuh ternyata konsisten dengan RMEDIAS. Nah, dan entropinya untuk di perspektif dan di EDIAS juga konsisten dengan GR. Nah, kemudian pada kasus EDS, apanya ini bertindak seakan-akan sebagai suatu critical training function gitu. Jadi dia akan mereduksi solusinya untuk proses gitu. Nah, kemudian pada second time, transgender itu first time dan yang kedua itu second time. Kemudian mungkin yang bisa dikembangkan dari topik ini, kita bisa mencoba analisis dari first critical, jadi dari user connection, atau kita bisa coba sekarang maunya itu dari sisi stakeholder yang lumayan lagi banyak digunakan. Kemudian kita juga ini ya biasa saja. Ya terima kasih kalau ada pertanyaan. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, saya nggak tahu untuk tanya dulu. Ada beberapa pertanyaan. Pertama, tadi sensor momentum itu Maxwell. Berarti kenapa pakai Maxwell? Jadi nggak ada efek daripada space time dengan medan yang terpilih? Nggak ada, kita nyobanya baru yang waktu aja. Tapi ada sih yang lebih nyoba yang nggak tahu lain. Oke, 3 pertanyaan lagi sekarang. Yang kedua, apakah itu asymmetry flat? Space time-nya asymmetry flat. Yang ketiga, how you define mass di sana? Apakah pakai formalisme apa? Berarti kan ada imaginary. Sepertinya kalau imaginary itu ya saya nggak ngerti apa itu. Keempat, radiusnya 2 tetap, result inner outernya tetap ada 2. Oke. Sekarang yang pertanyaan 2 dan ketiga, apakah flat dan masanya gimana? Di sini kita coba yang di flat sama yang kedua yang di EDS. Kenapa dipandangnya itu karena untuk formalisme EDS itu apa ya? Kalau kita pakai referensi ini belum bisa menjelaskan jenisnya gitu, karena nanti kita bakal peroleh pH-nya negatif itu kan mungkin. Berarti spektrumnya jenisnya bukan flat. Yang iya flat. And then how you define mass? Di sini masanya kita ambil dari formalisme ADM, jadi langsung dari SRS atau mungkin kalau start dari awal bisa dari apa teknik dulunya gitu. Cuma di sini kita langsung dari sini. Bukannya ADM itu hanya kan kalau start, karena di Faro itu tidak ada gravitasi lagi. Kalau iya sih, tapi kalau ya seperti gitu. Cuman kalau pakai yang teknik dulu untuk kasus EDS kita belum dapat, dan terus kalau untuk yang ini kita langsung dari SRS. Jadi ini general max aja, tapi kita lebih yang di sini kan lebih apa mingkosnya ya, flat aja. Seperti yang masanya hanya paling untuk flat. Jadi di lambda skala kecil. Sebenarnya general formula aja, tapi dia
yang merupakan ekstensi daripada EDM. Mungkin bisa dipakai kayak platnik, elektronik. Jadi masa itu kan sebagai charger. Yang diskusinya bisa dilanjutkan. Kalau ada pertanyaan lain, saya mau tahu apakah konsisten dengan hasil yang saya tahu bahwa kalau menurut Profesor Lando, seorang neurolog dari Rusia yang satu waktu ditahan oleh pemerintah komunis, begini, bahwa kita ketahui sebuah massa, misalnya, kita bisa estimasi berapa radiusnya dalam versi general relativity. Masalah sekarang, pertanyaan saya, dengan ilmu massa yang sudah Anda dapatkan, berapakah ukuran black hole terkecil dan berapa yang terbesar? Sebab perkiraan sekarang ratusan ribu black hole ada di alam semesta, bukan hanya 1-2 biji. Dan apakah jumlah black hole ini kan terus bertambah? Dan kemarin saya sudah juga singgung walaupun tidak secara eksplisit dengan Arianto mengenai kaitannya dengan apa namanya yang Anda katakan tadi, apa namanya itu entropi, kan betul? Jadi kan menurut hukum termodinamika kedua, entropi selalu terus naik. Itu berarti terus semakin bertambah kata. Maka kita tidak usah heran makin banyak koruptor. Enggak. Itu sudah terindikator. Itu kalau hukum teramalkan makin baik. Maksud saya adalah kembali ke saya. Menurut perhitungan Anda, berapakah massa black hole yang paling kecil dan berapakah massa yang terbesar? Apakah ada batas bawahnya, batas atasnya? Apakah mungkin misalkan black hole itu sebesar elektron? Itu loh. Itu bukan pertanyaan yang bisa kan? Ya kan? Kalau untuk masa paling kecil, jadi sebenarnya Berapa yang paling kecil? udah dia nyari parameter space-nya. Jadi kalau dari data yang Master, dia minimal itu harus di bawah order 24 min 4. Ada 10 macam. Satu ada per m. Apa ada per m. Jadi begini ya, kalau sebuah benda apapun, ada diskriminasi black hole atau white hole atau apa namanya itu kalau masanya m, maka ukurannya kira-kira 4 pi kali k kali n per c persen. Jadi itu apakah cocok? Kalau saya hitung untuk apa memang memperlihatkan kalau saya katakan untuk elektron ya, untuk elektron memang ukurannya contohnya tersebut akan 15 cm yang contoh. Jadi apakah ini sudah dites di sini? Belum sih Pak, tapi kalau Oke lah, terima kasih. Saya yang mau tahu itu. Yang saya ingin tahu bawah atau batas bawah dan batas atas daripada black hole itu kan kita apa besarnya atau masanya. Jadi kalau tahu masanya kita bisa tahu berapa ukurannya. Sebaliknya kalau tahu ukurannya bisa kita tentukan masanya. Oh, kalau tahu saya kira sangat menarik. Oke.